Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua terus semangat, terus bersukacita, karena hidup kita semua ada dalam kendali kasih kemurahan Tuhan. Saudaraku, seringkali kita merasa lelah mengejar ketenangan di tengah dunia yang penuh dengan tekanan ini. Namun apakah kita sudah menemukan suatu resep tentang damai sejahtera yang sejati? Saat ini, mari kita membuka pintu hati kita untuk dapat menemukan suatu rahasia damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu saat ini. Hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima suatu resep damai sejahtera yang sejati daripada Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami agar tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman yang membawa ketenangan di tengah dunia yang gelisah ini. Biarlah damai-Mu yang melampaui segala akal dapat menguasai hati kami sekarang dan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, dalam perjalanan hidup dan interaksi antar manusia, konflik seringkali menjadi tamu yang tidak terelakkan, namun itu terjadi. Perbedaan pendapat atau tentang kesalahpahaman kerap kali memicu suatu ketegangan yang akan mengikis damai sejahtera di hati kita. Seringnya, ego manusia menuntut untuk menjadi pihak yang paling benar, sehingga solusi sulit untuk dapat ditemukan dan hubungan kemudian menjadi retak. Melalui renungan ini, kita diajak untuk dapat melihat bahwa kunci perdamaian bukan terletak pada siapa yang menang, melainkan pada hati yang mau merendah. Kerendahan hati bukanlah itu tanda kelemahan kita sebagai manusia, melainkan itu sesungguhnya adalah suatu kekuatan yang besar untuk dapat mendahulukan kasih di atas harga diri kita. Sebagaimana teladan yang telah Kristus berikan kepada kita sebagai umat-Nya. Semoga untaian kata-kata atau kalimat dalam renungan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pembawa damai yang sejati dimanapun kita ditempatkan atau dimanapun kita berada. Mari kita baca firman Tuhan pada 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B. Dan kamu semua, serahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, pernahkah Anda merasa bahwa memenangkan sebuah argumen itu justru menyisakan suatu rasa hampa di dalam hati? Kita seringkali berjuang mati-matian untuk membuktikan bahwa kita ini benar, bahwa pendapat kita ini paling logis, atau bahwa kita adalah korban yang terzalimi. Namun, setelah kata-kata yang tajam dilontarkan dan lawan bicara kita kemudian menjadi terdiam, kedamaian yang kita harapkan itu justru tidak kunjung datang dalam hati kita. Mengapa demikian, saudaraku? Karena seringkali yang menang dalam suatu konflik tersebut sesungguhnya bukanlah diri kita, melainkan egonya kita. Rasul Petrus memberikan sebuah resep yang sangat jitu,
namun sungguh sangat menantang di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bagian B. Mari kita baca sekali lagi. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ini bukanlah sekedar saran sopan santun, melainkan sebuah strategi yang sungguh fundamental untuk dapat menciptakan suatu damai sejahtera di tengah hubungan manusia yang sedang retak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pahamilah sebagian besar dari akar konflik itu adalah masalah aku atau tentang ego kita. Jika kita membedah setiap konflik yang terjadi, baik itu dalam konflik pernikahan, dalam konflik pertemanan atau hubungan kita dengan orang lain, maupun konflik di dalam dunia kerja, kita akan menemukan satu benang merah yang sama, yaitu keangkuhan atau ego atau kepentingan diri sendiri. Keangkuhan atau kesombongan adalah sikap yang menempatkan aku di atas segalanya. Aku harus didengar. Aku tidak boleh salah. Dan aku harus dihormati. Ketika dua orang yang sama-sama membawa egonya masing-masing, ego yang besar itu dari masing-masing bertemu, yang terjadi adalah benturan secara keras. Ibarat dua batu karang yang saling menghantam. Hasilnya hanyalah serpihan-serpihan yang hancur, yang merusak, yang menyakitkan. Keangkuhan itu membuat kita menjadi sulit untuk meminta maaf. Sulit juga untuk memaafkan. Dan kemudian sangat ahli dalam mencari kekurangan orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain. Saudaraku, disinilah firman Tuhan mengingatkan dengan keras. Frasa yang berkata, Allah menentang orang yang congkak. Kata menentang di sini menggambarkan suatu posisi perang. Artinya, ketika kita bersikeras dengan segala kesombongan kita, kita ini memposisikan diri sebagai lawan dari Tuhan. Dalam teks aslinya, kata rendahkanlah dirimu itu memiliki suatu kaitan yang erat dengan mengenakan sehelai kain atau suatu celemek. Ini mengingatkan kita pada momen ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia meninggalkan jubah kebesarannya dan kemudian mengenakan kain handuk untuk melayani muridnya, membasuh kaki muridnya. Rendah hati itu bukanlah perasaan, melainkan suatu keputusan. Rendah hati adalah keputusan untuk menanggalkan jubah harga diri kita yang berlebihan dan kita mengenakan kesediaan untuk melayani kedamaian. Dalam sebuah konflik, kerendahan hati itu berarti berani menjadi yang pertama meminta maaf tanpa menunggu pihak lain untuk melakukannya dulu. Rendah hati itu berarti mau mendengarkan untuk mengerti, bukan mendengar untuk sekedar membalas argumennya. Rendah hati itu juga berarti mau mengakui keterbatasan kita, bahwa kita pun bisa salah atau memiliki suatu andil dalam masalah yang menimbulkan konflik tersebut. Mengapa rendah hati menjadi suatu kunci? Mungkin Anda bertanya, kalau aku rendah hati, bukankah malah aku akan diinjak-injak? Itu kebanyakan kata-kata orang dunia. Dunia itu melihat rendah hati itu sebagai suatu kelemahan.
tetapi Alkitab melihatnya sebagai suatu kekuatan yang terkendali. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kerendahan hati menyelesaikan masalah. Yang pertama, memadamkan api emosi. Kemarahan itu bisa dibalas dengan kemarahan, namun jawaban yang lembut dan sikap yang rendah hati itu mematahkan soal kegeraman. Saudara dapat baca dalam Amsal 15 ayat 1. Kerendahan hati meruntuhkan tembok pertahanan lawan bicara kita. Saat kita berhenti menyerang, mereka tidak lagi merasa perlu membela diri secara berlebihan. Yang kedua, membuka pintu hikmat. Orang yang congkak merasa sudah tahu segalanya. Orang yang rendah hati itu bersedia untuk belajar. Banyak konflik kemudian selesai karena salah satu pihak mau berkata, "Bantu aku ya untuk dapat mengerti dari cara sudut pandangmu." Yang ketiga, mengundang anugerah Tuhan. Bagian akhir dari ayat ini berkata, Allah mengasihani, dalam hal ini adalah memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Kita butuh anugerah, kita butuh kasih karunia untuk bisa mengampuni sesama kita. Kita ini butuh anugerah untuk bisa tetap menjadi tenang saat kita dikritik. Saat kita merendahkan diri, Tuhan akan turun tangan, memberikan kita kekuatan yang tidak kita miliki sebelumnya. Bagaimana kita menerapkan 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bagian B saat kita dalam suasana yang sedang panas? Yang pertama, jeda sebelum menanggapi. Saat emosi memuncak, ego itu biasanya mengambil alih kemudi hidup kita. Maka berhentilah sejenak. Ingatkanlah diri Anda sendiri bahwa hubungan ini lebih berharga daripada kemenangan sesaat dalam suatu argumen perdebatan. Yang kedua, periksa balok di mata Anda sendiri. Sebelum menunjuk kesalahan orang lain, tanyakan pada Tuhan, bagian mana ya dari sikapku ini yang memperburuk situasi ini? Kejujuran pada diri sendiri itu adalah awal dari kerendahan hati kita. Yang ketiga, gunakan bahasa aku, bukan kamu. Daripada kita berkata, kamu sih selalu membuat aku menjadi marah. Ini terdengar seperti serangan. Cobalah ubah dengan berkata, aku merasa sedih ketika hal ini terjadi. Ini adalah bentuk kerendahan hati untuk mengekspresikan suatu kerentanan tanpa menyalahkan pihak manapun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, damai sejahtera bukanlah suatu kondisi di mana tidak ada perbedaan pendapat. Damai sejahtera adalah suatu kondisi di mana di situ ada kasih, di mana di situ ada kerendahan hati yang cukup besar untuk menampung perbedaan tersebut. Ingatlah bahwa Kristus adalah teladan tertinggi dalam hidup kita. Dia Kristus yang paling benar. Justru mau merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib demi mendamaikan kita dengan pihak Allah. Jika Tuhan semesta alam bersedia merendahkan diri demi memulihkan suatu hubungan dengan kita, masakan kita yang tetap mengeraskan hati terhadap sesama kita? Mari kita tinggalkan mahkota palsu, keegoisan kita, dan keangkuhan kita. Dan marilah kita mau menggunakan celemek, kain kerendahan hati.
disitulah kita akan menemukan bahwa damai sejahtera itu bukan lagi sekedar suatu impian, melainkan suatu realitas hidup yang sungguh nyata yang ada dalam hubungan kita dengan sesama kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan damai sejahtera. Terima kasih atas firman-Mu dalam renungan hari ini yang mengingatkan kami untuk saling merendahkan diri, supaya kami dapat menikmati hidup damai sejahtera dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, seringkali ego dan juga kesombongan kami menjadi suatu penghalang dalam penyelesaian setiap perselisihan. Ampuni kami jika kami lebih memilih untuk menang sendiri daripada menjaga suatu kesatuan. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang lembut seperti Kristus, agar di tengah konflik yang terjadi, apapun konfliknya, kami tetap mampu mendengarkan dan mengampuni. Biarlah karena kerendahan hati ini menjadi suatu resep yang utama bagi kami untuk dapat memulihkan hubungan yang retak. Kami percaya bahwa saat kami merendahkan diri, merendahkan hati, Engkau akan memberikan kasih karunia dan juga jalan keluar yang indah. Jadikanlah kami pembawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berharap saudara mau berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka dapat diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.